Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Perkenalkan saya Afrizal Firdaus. Saya sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi perhatian publik, yaitu mengenai korupsi dan money laundering. Kita akan mencoba melihat bagaimana akar permasalahannya, faktor penyebabnya, serta solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Bersama saya sudah ada Mbak-Mbak cantik yang akan menemani saya pada malam hari ini. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Mbak Anti. Halo Mas Ari, halo Mbak Ami, halo juga untuk Halo. semua pendengar Halo. podcast kita. Perkenalkan, nama saya Ranti Amrin, calon epidemiolog kesehatan pada instansi Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Mbak Ami bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya. Halo juga Mas Ari yang Baranti. Perkenalkan, saya Ami. Saya dari Sekolah Provinsi Maluku, pengawas penyelenggaraan usaha kebangsaan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja nih kita mulai. Pertanyaan pertama mau tanya Mbak Ranti nih. Menurut Mbak Ranti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi dan money laundering ini? Baik Mas Ari, di sini saya mau jelasin nih secara sederhana apa itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Sementara money laundry atau pencucian uang adalah proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat seperti berasal dari kegiatan yang sah. Biasanya, hasil korupsi seringkali dicuci melalui berbagai cara, seperti transaksi bisnis, pembelian aset, atau melalui sistem keuangan. Gitu, Mas Ari. Oh, berarti keduanya memiliki hubungan yang cukup erat ya. Gimana nih menurut Mbak Ami? Betul sekali Mas Ari. Korupsi itu sering menjadi sumber uang ilegal dan money laundering menjadi cara untuk meningkatkan uang tersebut. Misalnya nih, seseorang yang melakukan korupsi meningkatkan uangnya di rekening orang lain, terus membeli properti atau memindahkan uang ke luar negeri agar tidak menjadi aset gitu Mas Ari. Benar sekali ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mendalam nih. Kira-kira menurut Mbak-Mbak sekalian, apa sih sebenarnya akar permasalahan dari korupsi dan money laundering ini? Berhenti dulu deh. Oke, Mas Ari. Jadi, kalau kita lihat dari sisi mendasar, salah satu akar permasalahan terbesar adalah lemahnya integritas dan moral individu. Ketika seseorang memiliki kekuasaan tetapi tidak memiliki nilai kejujuran dan tanggung jawab, maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi sangat besar. Selain itu, sistem pengawasan yang lemah juga menjadi akar masalah. Jadi, jika pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan tidak berjalan dengan baik, maka celah untuk melakukan penyimpangan akan semakin terbuka. Itu, Mas Ari. Baik. Selanjutnya menurut Mbak Ami gimana nih akar permasalahan dari korupsi ini? Mungkin dari saya ingin menambahkan nih Mbak Ari. Ya, Mas boleh. Ari, Mbak Ari, selain Ya, Boleh, faktor silakan. boleh. budaya permisif dalam masyarakat juga bisa menjadi akar masalah. Kadang tuh masyarakat menganggap praktik yang kecil seperti suap atau gratifikasi sebagai hal yang biasa. Padahal kebiasaan kecil seperti itu dan dapat berkembang menjadi praktik korupsi yang lebih besar loh. Berarti setelah mendengar pendapat dari Mbak Ami dan Mbak Ranti, berarti kita ada bisa mengetahui nih ada beberapa akar masalah seperti integritas, sistem pengawasan, dan juga budaya masyarakat. Lalu nih, bagaimana dengan faktor penyebabnya, Mbak Ranti? Jadi kalau menurut saya itu faktor penyebab sebenarnya cukup kompleks nih Mas Ari, Mbak Ami. Pertama, faktor ekonomi, di mana sebagian orang tergoda untuk memperkaya diri secara cepat melalui cara tidak sah. Terus yang kedua adalah faktor kesempatan, di mana seseorang ini
Ketika memiliki jabatan strategis tetapi pengawasan terhadapnya lemah, maka kesempatan untuk melakukan korupsi itu akan semakin terbuka. Itu Mbak Mai. Benar juga ya Mbak Ranti. Selanjutnya Mbak Ami nih gimana pendapatnya? Mau menambahkan dari Baranti, selain itu juga ada faktor gaya hidup. Kadang seseorang memiliki gaya hidup yang tinggi, tetapi penghasilan tidak mencukupi. Hal itu bisa mendorong orang untuk melakukan korupsi atau menerima suap. Kemudian faktor lainnya adalah kurang transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah. Jika proses pengelolaan anggaran tidak terbuka dan tidak akuntabel, maka potensi korupsi dan pencucian uang akan besar. Oke, baik Mbak Ami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu solusi dari permasalahan ini. Menurut Mbak Ranti nih, kira-kira apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi korupsi dan money laundering ini? Kalau menurut aku nih ya, Mas Ari, Mbak Ami, solusi pertama itu tentu saja kita memperkuat integritas, kemudian memperkuat moralitas, terutama bagi para pejabat publik dan aparatur negara. Pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai integritas harus dilakukan sejak dini. Selain itu, sistem pengawasan juga harus diperkuat. Lembaga pengawas harus memiliki kewenangan yang jelas dan bekerja secara independen agar mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Menurut saya seperti itu. Hmm, terima kasih Mbak Ranti. Mungkin Mbak Ami ada mau tambahkan? Dipersilahkan. Saya setuju dengan Baranti. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting nih. Penggunaan teknologi seperti sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta pelaporan keuangan dapat membantu meminimalisir praktik korupsi. Terus kemudian penegakan hukum yang tegas juga menjadi solusi penting. Jika pelaku korupsi dan pencucian uang mendapatkan hukuman yang benar dan adil, maka hal itu dapat memberikan efek jerahnya juga. Baik, jadi dari pendapat kami dan juga pendapat Ranti, kita bisa simpulkan nih bahwa korupsi dan money laundering bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem dan budaya. Hmm. Oleh Iya. karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan integritas, terus perbaikan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, hingga penegakan hukum yang tegas. Baik Mbak Ranti dan Mbak Ami, terakhir nih, kan posisinya sekarang Mbak Ranti sama Mbak Amin sebagai CAS ini calon aparatur sipil negara. Kira-kira saya ingin mendengar pendapat Mbak Ranti dan Mbak Yuni, kira-kira sebagai CASN ini, apa saja sih yang bisa Mbak Ranti dan Mbak Ami lakukan untuk mencegah korupsi? Mungkin bisa dengar dari Mbak Ami duluan gitu. Pendapatnya gimana? Baik, Mas Ari, Mbak Ranti, mungkin dari pendapat saya, yang paling pertama sekali itu tentu kita harus menjunjung nilai integritas dan kejujuran dalam bekerja sih, itu paling penting. Yang paling penting sih memang menurut saya. Kira-kira Mbak Ranti ada yang mau ditambahkan mungkin? Dipersilahkan waktunya. Iya, jadi saya mau nambahin nih pendapat dari Mbak Ami. Selain menjunjung nilai integritas dan kejujuran dalam bekerja, ada juga kita sebagai CSN itu penting memahami nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Itu menurut saya. Mungkin saya mau sedikit Hmm. menambahkan juga ya, Mas Oh, Ari, Mbak baik-baik, Ranti. silakan, silakan. Ya, Eh, jadi berkaitan dengan korupsi dan money laundering ini, mungkin dari hal kecil seperti menolak gratifikasi, bekerja sesuai aturan, dan melaporkan penyimpangan juga merupakan langkah penting nih untuk pencegahan korupsi dan money laundering. Seperti itu. baik. Jadi memang untuk pencegahan korupsi kita sebagai CASN ya, calon aparatur sipil negara, kita memang harus dari awal sudah memiliki sikap dan integritas ya setiap individu, terkhususnya dalam
eh, sikap kita dalam ini ya, memberantas korupsi. Jadi teman-teman dan Mbak Anti dan juga Mbak Ami, dari obrolan kita hari ini, kita bisa simpulkan ya bahwa korupsi dan money laundry itu adalah dua hal kejahatan yang saling berkaitan dan berdampak besar bagi negara dan masyarakat kita. Jadi ya Mas Ari, Mbak Ami, eh, karena itu penting bagi kita semua, apalagi kita sebagai CASN ini, untuk selalu menjaga integritas dan menolak segala bentuk penyalahgunaan jabatan. Itu menurut saya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Mbak Ami. Hmm, mungkin kalau dari saya sendiri, semoga nih dari obrolan santai ini kita bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Terutama kita sebagai calon aparatur sipil negara, eh, penting dan wajib juga nih untuk memahami hal-hal seperti ini, yaitu Mbak Ranti dan Mas Ari. Baik, mungkin gitu aja yang bisa kita bahas. Terima kasih banyak untuk Mbak Ranti dan Mbak Ami sudah menemani kita pada malam hari ini atas diskusi yang sangat menarik ya. Terima kasih Mbak Ani dan Mbak Ami, Mbak Terima Ranti. kasih Mas Ari, Mbak Ami. Semoga Nah, diskusi ini bermanfaat bagi kita dan bagi para pendengar semua. amin, amin, Mas Ari, Mbak Ranti, semoga kita semua bisa berperan dalam mencegah korupsi di lingkungan masing-masing ya. amin. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian podcast kita hari ini tentang korupsi dan money laundering. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita semua dan mendorong kita untuk bersama-sama membangun budaya yang jujur, transparan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Dan